sekedar sebuah agama. Kekristenan adalah ajaran yang jelas-jelas sekali merujuk kepada kebenaran di dunia ini dan juga hidup membela keadilan. Memang agama itu sama saja ya, Islam ya itu agama ini. Kekristenan tidak boleh sama. Karena kekristenan itu adalah hidup di dalam Tuhan. Bukan hidup semau gua, semau ente, semau siapa saja, bukan. Harus beda. Kekristenan itu adalah sebuah sistem di mana Tuhan mengendalikan hidup kita. Maka proses-proses ibadah-ibadah dan model-model ibadah di dalam Kristen enggak sama dengan di masjid. Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Taurat, orang-orang kiai, ustadz somad, ini tambahan saya, maka kamu tidak masuk kerajaan Allah. Kamu tidak masuk di dalam konsentrasi, toleransi, damai itu. Kamu nggak ada di sana, kamu di luar itu semua. Jadi hidup di dunia ini, saudara-saudara, jangan serupa dengan kiai-kiai itu. Kemunafikan beragama. Nah, kalau cuma beragama seperti itu, agama dari dulu merusak melulu, nah, itu yang dimaksudkan oleh pendeta Gilbert. Bukan langsung masuk surga begitu saja seperti permintaan Richard Lee. Pantas saja kamu itu langsung pindah agama hanya karena ingin menyelamatkan dirimu dari ancaman-ancaman preman Jakarta. Kan bisa bangkrut kamu. Kalau begitu terus, apa nggak ngeri kamu? Itu yang dimaksudkan dengan agama itu semua sama. Mencari surga, tapi surga masing-masing, bentuknya masing-masing. Surga dalam Islam itu tidur dengan 72 bidadari ditambah istri di dunia ini. Kalau 4 itu berarti 76 istri. Bayangkan satu hari harus dibagi 76 orang. 76 orang itu jadi satu istri itu hanya sekian menit. Ganti lagi. Kalau ditanyakan kepada istri zaman sekarang ini di dunia, apakah kamu tega melihat suamimu nanti tidur dengan wanita lain? Bidadari di surga, tega melihat begitu. Bisa dilihat kok. Setiap hari kerjaannya begitu. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apakah kuat seorang laki-laki tidur dengan 72 bidadari? Kata Rasulullah, nanti kemaluan laki-laki tidak pernah lemas, tegang terus. Dan semburannya itu kencang sekali. Semburan air maninya itu kencang sekali. Surga itu yang kamu tawarkan, Dr. Richard Lee. Donditan. Surga itu yang kamu pertahankan terus. Ketika Yesus ditanya, Guru, ada seorang wanita, suaminya 7. Siapakah di antara laki-laki 7 orang itu yang akan menjadi suaminya? Apa jawabannya? Surga bukan urusan kawin-mawin. Surga bukan urusan makan enak-enak. Tetapi surga adalah damai sejahtera. Surga itu adalah damai sejahtera. Ketika kita ketakutan tidak makan, ketika kita ketakutan berantem, ketika kita takut sama pribumi, ketika kita takut kepada ancaman-ancaman, kita harus melepaskan itu semua. Dan bagaimana kita membangun kebudayaan baru. Dan kebudayaan baru itu hanya ada di dalam Injil. Hanya Yesus damai sejahtera itu. Semua agama sama. Tetapi kekristenan beda di luar itu semua. Jauh dari apa yang Anda harapkan. Kekristenan adalah ajaran di mana meluruskan mulai dari kehidupan sosial,
budaya, hidup keagamaan, membangun ekonomi dengan baik, memikirkan semua rancangan-rancangan yang kita lakukan. Tetapi arahnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sumber inspirasi. Saya tidak pernah memikirkan yang lain daripada itu. Kecuali bagaimana hidup toleransi dan damai bersama Yesus Kristus. Inspirasi kita, bahkan apa yang kita lakukan bertahap sampai Indonesia bagi Kristus. Itu saudara, bukan seperti Richard Lee. Kita dengarkan video Richard Lee ya, dengan Pendeta Gilbert. Richard Lee, ya. Kalau misalnya nih ada orang pindah agama, dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama, misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya ini khusus Muslim gitu. Nggak, semua orang harus. oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad. Tapi yang kedua, bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dibilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada setan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana? Gitu aja. Gitu. Oke. Yang diributkan itu gara-gara Gilbert bilang semua agama sama. Nah, saya mau memberikan pengertian bahwa agama itu sama karena bukan berasal dari kebenaran langit, bukan berasal dari kebenaran Tuhan. Sedangkan kekristenan itu, Yesus datang sama dengan manusia. Bukan berarti agamanya sama. Dia datang dari sorga dan mau melepaskan, mengampuni dan mengasihi setiap manusia. Agar ketika dia menerima Yesus Kristus, dia berada di dalam kasih. Yang dipatahkan itu dosa. Yang dipatahkan itu adalah rantai permusuhan karena apapun alasannya. Itu yang dibawa oleh Kristen. Itulah yang maksudnya beda agama-agama dengan Kristen. Sekali lagi, kalau ngomong gampangnya itu Kristen bukan agama. Kristen, ajaran jalannya sendiri. Bahkan berbeda dengan Yahudi. Walaupun jelas-jelas di dalam perjanjian lama itu banyak sekali nubuatan tentang Yesus Kristus, tetapi orang Yahudi tidak percaya. Di sini kita beda dengan orang Yahudi. Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan Islam, Kristen bukan Hindu, Kristen juga bukan Buddha, ataupun yang lain. Beda. Richard Lee, kenapa lu masuk Islam? Apalagi si Dondi Tan yang selalu membicarakan Alkitab sudah dipalsukan. Bukan itu urusannya Dondi Tan. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran dengan Alkitab tuh, apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan Yesus, beda jauh dengan langit. Muhammad jelas-jelas sekali dia menjadi 27 kali panglima perang. Yesus tidak pernah pegang pisau kecil untuk nakutin orang. Yesus tidak pernah mengajarkan peperangan. Yesus tidak pernah menyuruh itu semua. Bahkan Yesus bilang,
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang harus Anda pikirkan, itu yang harus Anda ceritakan untuk menciptakan hidup toleransi dan damai. Begitu Donditan. Oi, Richard Lee. Mana ada Nabi mengajarkan sholat jengkang-jengking 5 kali sehari seperti itu, gerakannya seperti itu. Beginikah Allahu Akbar atau begini? Ini takbiratul ihramnya itu. Semua ulama saling ribut. NU ribut, Muhammadiyah ribut, Ahmadiyah ribut. Beginikah takbiratul ihram itu? Atau begini, atau begini? Allahu Akbar. Yang mana yang benar? Ketika Muhammad menerima perintah sholat itu, bagaimana Allah itu menceritakan bertakbir itu kepada Muhammad bermacam-macam atau tidak? Ini baru begini dulu, belum salam kiri kanannya, belum bacaan-bacaannya. Lo bingung-bingung lah itu beragamamu itu Richard Lee. Donditan, yang mana yang benar takbiratul ihram? Apakah ketika Muhammad ada di langit sana, mengajarkan bagaimana? Mana yang benar yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad? Atau hanya dongeng saja? Atau Muhammad lagi malas, Allahu Akbar. Atau lagi sedekap kedinginan, Allahu Akbar. Gini. Coba mana yang benar takbiratul ihram saja. Semua ulama ngaco. Jadi yang dilihat itu ajarannya. Ya, tapi kalau ajaran ancam-mengancam menghilangkan leher orang, ya ikut Quran. Itu yang kamu ikuti, Richard Lee. Apakah itu yang kamu ikuti sehingga kamu suka? Atau ada karena rayuan-rayuan untuk tidur dengan 72 bidadari di sorga itulah yang membuat kamu tetap bertahan menjadi muslim sekarang? Atau karena kamu tertarik dengan cewek cantik di Islam? Kamu meninggalkan istrimu, tidak setia Donditan. Kamu tinggalkan istrimu. Apakah itu yang dimaksudkan dengan bertahan menjadi beragama di dalam Islam? Donditan, saudara-saudara, meninggalkan istri. Seperti Agustan, meninggalkan istrinya juga. Dan istrinya yang Kristen sekarang masih hidup. Sedangkan Islamnya itu meninggal sebulan setelah Agustan meninggal. Mamanya juga sudah meninggal. Meninggal masih muda. Emang meninggal sih, nggak kenal umur. Tetapi dia menunjukkan kebenciannya terhadap Alkitab. Dia pantatin Alkitab. Sedangkan Donditan mau mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Itu yang dilakukan oleh Donditan. Ada lagi saya ketemu dengan video, minimal saya mu'alaf karena sesama Cina katanya. Sama-sama Cina. Kita sekarang tahu alasan memang Cina ini pintar, saudara-saudara. Masuk Islam untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi kamu akan tahu nanti, ketika ngamuk Muslim karena kalah berdebat dengan Islam, dengan orang Kristen, lihat nanti. Ada itu ibu-ibu kerusuhan, pakai jilbab. Saya Muslim, tetap aja dirusak itu tokonya, tempat usahanya. Muslim itu nggak peduli. Jadi kamu mau masuk Islam karena mau aman. Nggak ada jaminan. Kecuali pemerintahnya tegas. Nggak kompromi. Seperti Presiden China, jangan coba-coba lo bikin kerusuhan di sini. Sehingga 50 juta orang Uighur itu nggak ada yang berani melakukan kekerasan.
kitab suci mereka Al-Quran itu banyak ayat yang tidak ditulis di dalam Al-Quran Mandarin. Al-Quran Kalansing itu nggak ada ayat-ayat jahat yang 300 ayat yang saya minta untuk dihapus itu. Coba sekarang, coba pikir baik-baik. Richard Lee. Oi, para mu'alaf. Kamu bertahan hanya karena 72 bidadari itu kan? Terus terang dong. Terus terang. Hanya karena membaca bahwa nanti di sorga akan tidur dengan 72 bidadari. Kamu mempertahankan keyakinanmu, di mana ajaran itu sangat buruk sekali, catatan rekodnya itu sangat buruk. Rekod paling rendah, paling nista dan hina. Lalu mengatakan agama Islam itu indah. Acara-acara TV-nya itu hanya lucu-lucu lawak-lawak. Ngakak-ngakak kita nonton dengarnya. Tapi ya memang orang yang bodoh rohaninya. Masya Allah suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu langsung hati itu tersentuh. Hanya itukah agama itu? Ini mereka mau menggiring kita semua saudara-saudara di dalam agama itu. Kasihan ini Muslim. Wah, nanti dibuat meme lagi ataupun diberitakan. Pendeta Gilbert lumayan dong siap mu'alaf. Ya enggak lah. Saya tahu maksud pendeta Gilbert itu. Anda harus tahu. Lain kita bicara di luar, lain bicara di dalam gereja. Kalau mendidik umat harus jelas. Dan jangan sampai kita tertipu. Ataupun salah mengajar. Mengajarkan firman Tuhan di dalam gereja. Ya kalau podcast dengan mereka, silakan Pak Pendeta Gilbert. Bicara apa saja boleh. Kalau lagi menginjil, silakan ngomong apa saja. Jadi kalau salah, belakangan. Salah apapun, biarin. Yang penting ngomong. Jangan takut memberitakan Injil. Walaupun video kita diputar-putar, dipotong-potong, diedit-edit. Itu video saya biarin. Pendeta Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk Kristen. Biarin, kalian putar aja. Jadi saya tetap viral di sana. Tetapi dengar semua pengajaran saya. Nggak akan mungkin saya mengajarkan, jangan masuk Kristen. Hai semua Muslim, masuk Kristen semua. Supaya Indonesia aman. Nggak ribut. Ngelarang orang bangun masjid. Bangun aja. Uangmu sendiri, tanah kamu sendiri. Ngapain urusan melarang orang masuk gereja? Melarang orang masuk masjid. Enggak, itu enggak semuanya. Jangan kayak belum lagi ajarannya bahwa Muhammad mengislamkan jin. Ada 9 orang jin yang diislamkan oleh Nabi. Ya apa gunanya sih mengislamkan jin? Ada nggak urusan mengislamkan jin itu? Sama. Setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin Qorin. Qorin.
Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, oh, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Tidak ada dalam Islam memelihara jin. Apalagi dia mengatakan kadang-kadang untuk jadi khadamnya ini jin muslim. Apakah kamu Dr. Lee, Richard Lee, mau memelihara jin supaya kamu nama kaya begitu? Don Ditan, apakah kamu supaya kuat kemaluanmu berdiri terus? Dan kekuatan kemaluanmu itu selama 70 tahun tegang. Tidak pernah lemas, semburannya luar biasa. Ganti-ganti itu setiap hari. 18 menit. Ganti lagi cewek baru. Hanya karena itukah kamu beragama itu? Apakah kamu tidak melihat bagaimana ancaman-ancaman kitab suci itu dan telah membuat bangsa-bangsa rusak semua? Bagaimana hancurnya Mesir, Iran, Irak, Syria, Porak-Poranda, Yaman. Negaranya hancur semua. Bagaimana di Gaza itu 45.000 orang dihabisin oleh Israel. Hanya karena urusan agamamu yang tidak bisa diluruskan, diurai kembali, sudah benang kusut agama itu. Apakah itu? Hanya karena kamu ingin agamamu atau kamu bertemu dan diawasi oleh jin korin. Korin itu yang dekat, maksudnya korina. Korina tuh, korin. Istri itu bahasa Arabnya korina. Siapa korina kamu? Siapa korinanya? Oh, si ini sebut nama istri kita. Siapa nama korina kamu? Itu jin yang paling dekat. Istri kita lah, korina itu. Makanya istri kita tahu persis siapa saya, siapa istri. Sudah saling tahu. Istri dan suami itu. Nggak bisa, saudaraku. Tetapi bahasa lama berbeda pendapatnya. Tapi yang fasik tetap aja syaitan namanya. Tetap aja namanya syaitan. Coba teman-teman cari satu aja riwayat. Pernah nggak Nabi SAW memelihara jin? Atau Nabi SAW gunakan jasa mereka, atau Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, atau siapa saja sahabat. Tidak akan ditemukan riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Karena bisa saja mereka gunakan jasanya. Kan paling enak menggunakan jin tidak kelihatan. Seranglah orang Quraisy itu, bunuhlah orang munafik ini, selesai. Tapi subhanallah tidak ada dalam syariat. Oleh karena itu teman-teman jangan terpedaya sambil berpikir mengatakan, oh tidak apa-apa saya lihat. Jinnya Islam gitu. Coba Richard Lee, kamu waras sedikit. Memutuskan mengikuti agama itu. Ya, tapi memang tujuan masuk Islam itu, mu'alaf itu, saudara-saudara, mulai dari orang paling atas di negeri ini sampai ke bawahnya itu, hanya karena ingin mencari langganan itu, skincare-nya, langganan toko besinya, supaya banyak dari yang lain itu. Terutama Muslim. Muslim itu gampang sekali dikadalin. Oh, itu sudah mu'alaf, kita belanja di sana gitu. Hanya itukah alasan beragama itu? Saya berani taruhan. Saya sunat lagi. Kalau kamu Dr. Richard Lee mampu melakukan ajaran itu sholat 5 waktu. Gak usah yang lain. Sholat 5 waktu saja. Rutin. Sebulan. Pasti salah satu sholat itu kamu gak suka. Entah zuhur, entah maghrib, entah subuh. 3 waktu itu. Nggak usah isya dengan asar. 3 waktu ini saja.
Kalau kamu tidak meninggalkannya, kamu tidak bisa setia melakukannya. Anak-anakmu masih Kristen kok, Richard Lee, Dondi Tan. Kamu tinggalin istrimu hanya untuk masuk agama itu. Sekarang kamu begitu hebatnya kampanye agama, bahwa agama kita yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima dan di akhirat dia rugi. Nanti aja dulu, saya nggak percaya akhirat yang diceritakan di dalam Islam, yang diajarkan semua ajaran eskatologi di dalam Islam itu on semua ceritanya. Salah satu yang mengerikan itu adalah nanti setelah meninggal, siksa dalam kubur. Orang udah mati masih disiksa dalam kubur. Kebangetan malaikat itu. Wih malaikat, kok tega sih kamu mungkar nakir menyiksa orang yang sudah mati, kamu di dalam kubur disiksa. Kamu bisa nggak nanti jawab, weh, bisa nggak jawab siksaan kubur nanti Dr. Lee, Richard Lee, Dondi Tan, nanti kalau ditanya man rabbuka, apa jawab kamu? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Harus jawab pakai bahasa Arab loh, karena malaikat itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Malaikat itu nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dia hanya tahu bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu bahasa sorga. Nanti di sorga pakai bahasa Arab semua. Nggak percaya saya. Agama diikut-ikutin, dipas-pasin sama kalian. Alangkah kalian setelah sesat. Nyata kesesatan kamu. Coba bikinkan ini kunci jawaban siksaan kubur nanti, saudara-saudara, supaya Muslim tidak disiksa dalam kubur. Kalau saya mah bisa dia malaikat ngomong apa saja pakai bahasa Arab, saya bisa jawab. Wa aina kiblatuka? Kemana arah kiblatmu? Saya akan ngomong, Pendeta Saifuddin Ibrahim, kata malaikat nanti di kubur. Kemana kiblat kamu? Saya ingat doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Di sorga Pak Malaikat, di sorga. Surga saya di sorga. Wah, langsung dilempar ke sorga. Alhamdulillah. Saya masuk surga, dilempar ke surga oleh malaikat karena doa Bapa kami. Abana alladhi fis samawati liyataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakum masyiatuka fil ard atina hubzana al-yawmi waghfir lana. Itu doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Wah, malaikatnya terkagum-kagum. Luar biasa ini Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Tapi begitu Mamat, Nabi Arab itu, kamu apa? Mamat, apa pekerjaan kamu? Nabi. Nabi itu apa? Nabi Birlo. Karena dia sudah menghabisi orang Yahudi, 5.000 orang Yahudi dibantai semendia, dipegang jubahnya, masuk ke neraka, dilempar malaikat. Kapok lo, kapok. Percuma sudah 14 abad didoain, tapi masuk neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Maryam 71-72. Tidak ada seorang pun kamu Muhammad yang tidak masuk neraka.
pasti masuk neraka semua Muslim. Dan akan dipilih yang bertakwa. Begitu Dr. Lee. Akan dikirim neraka semua. Lalu dipilih yang bertakwa. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad bertakwa? Bertakwa apa? Dia berzina dengan pembantu Hafsah. Dia menikah tanpa wali dan saksi dari manusia dengan Zainab binti Jahsy. Dia rampas istri orang. Safiyah binti Huyai, wanita Yahudi. Itu namanya bertakwa. Seluruh undang-undangnya sendiri dilanggar. Coba Dr. Lee, coba, jawab. Dondi. Masa Nabi Arab idolaku? Ya saya dulu ya idolanya Muhammad, saudara. Idola saya itu. Kalau ada yang ngejek Nabi Muhammad di depan mata saya ataupun salah mengucapkan ayat Quran atau hadis, saya tumbuk di situ juga, saya tumbuk. Pokoknya jangan menghina Nabi deh, itu idola saya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21 itu teladan. Tetapi walaupun teladan, kok Allah sendiri masih mendoakannya sampai hari ini? Doakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan keselamatan Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, berdoalah untuk keselamatan Muhammad. Sempurna sholawat. Ini Allah ini ngawur ini ya. Jangan-jangan ayat-ayat ini karangan Muhammad lalu ditulis-tuliskan oleh sahabatnya. Ya Nabi salam alaika. Coba Richard Lee, coba aku mau ngelihat kamu selawatan deh. Dongkitang. Allah Muhammad. Dongkitang. Saya kalau ada si mata sipit masuk Islam ini, aduh, kesel saya. Waktu istri saya, bukan waktu istri saya injilin di ini. Istri saya kan mata sipit. Setelah saya tahu, kamu Muslim? Iya, kata istri saya waktu itu. Aneh kamu. Mata sipit. Mata sipit itu kalau nggak ke gereja, ke vihara. Lah ini ke masjid. Ini namanya Cina sesat. Saya putar-putar hanya sehari itu dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu dia terima Yesus, ini dia fanatik sekali dengan jadi orang Kristen. Dia injilin adiknya, adiknya terima Yesus. Abangnya juga sudah tertarik. Mertua saya malah naik haji. mertua. Mata sipit pakai kopiah koplo. Pakai baju koko. Ya nggak apa-apa lah. Baju koko itu kan baju Cina. Tapi yang lucunya nih. Mata sipit pakai sarung. Mata sipit pakai sarung, saudara-saudara. Kasihan. Mata sipit itu pakai celana pendek, hanya itu. Hitung duit, itu kerja kok. Ceramah, Felix Yao ceramah, bah, sehebat apapun ceramah mau karena matamu sipit, nggak lucu, nggak bagus, nggak elok. Bagaimana bacaan doa itu? Oh, Nabi itu
Muslim. Ya ampun. Kapan Adam itu Muslim? Islam baru muncul ketika Muhammad, abad ke-7 awal. Adam katanya Islam. Terus bagaimana syahadatnya Adam? Muhammad belum ada. Lalu doalah Muhammad dalam bahasa Arab. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakuna mina. Doa Adam, kapan bahasa Arab? Kapan Adam berdoa pakai bahasa Arab? Nggak masuk akal sama sekali ini. Muslim ini tambah ngawur. Dari hari ke hari tambah ngawur. Mereka panik karena ajarannya kebongkar semua. Memalukan semuanya. Hadis-hadis ini, yang jutaan hadis itu di dalam 6.000 hadis-hadis yang sahih. Masih ada jutaan lagi ayat-ayat hadis-hadis yang dibuat-buat oleh mereka untuk membela Muhammadnya. Tetapi yang tercatat ini nggak ada satupun yang membangkitkan gairah iman yang benar. Pokoknya ngaco. Parah semuanya. Ini hebat sekali nih internet ini. Kamu mau nanya apa saja ada di internet. Rajin-rajin ya saudara-saudara, wah hampir 1 jam. Saya kesaksian ini. Dan setelah live ini, saya akan rekam beberapa khutbah karena kesibukan harian saya ini. Yang luar biasa. Sibuk aja. Pelayanan. Memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu di dalam iman, berada di negeri rantauan ini. Mereka nggak bisa beriman seperti saya, kokoh. Ngeri saudara-saudara. Terima kasih sudah nonton live ini. Terima kasih untuk saudara. Tolong di-subscribe, diberitakan semuanya. Agar kita memenangkan banyak jiwa ke depan. Jangan sampai ada yang nafik. Jangan sampai ada yang gampang pindah ke agama neraka. Jangan ada. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Di dalam ajaran agama, hanya Islamlah yang tidak jelas cara memberikannya itu. Ya memang jelas 2,5%. Kalau kita punya 10 ikat padi, 1 ikatnya dikeluarin, itu petani. Tapi kalau emas permata ataupun perak, tetap 2,5% selama-lamanya sejak kita memiliki itu. Ini video lama mengomentari videonya Pendeta Gilbert. Seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya. Ustadz Adi Hidayat menjawab sindiran Pendeta Gilbert tentang wudhu, zakat, dan gerakan sholat. Sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Tapi bayar perpuluhan biasa. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Kenapa di Kristen itu tidak ada lagi upacara korban? Kita nggak nyembelih sapi, kambing, domba lagi. Nggak ada lagi kayak begitu. Dengar baik-baik saudaraku muslim. Sejak kita hijrah terima Yesus Kristus, bagiku hidup adalah dia, mati pun keuntungan. Itu cemen sekali saudara.
Yesus yang mati di atas kayu salib itu telah menolong membebaskan kita dari segala tuntutan dan hukum. Penebus sekali untuk selama-lamanya, dan begitu kita terima Yesus Kristus yang dihitung dari tahun 0, maka terima Yesus 0 dosa. Enggak lagi jengkang-jengking 5 kali sehari, enggak lagi jengkang-jengking dan menghina diri. Sujud itu enggak harus menaruh kepala di bawah lantai lalu menghitam-hitam digosok-gosok. Bukan. Dan iman di dalam Kristen itu bukan pakaian agama. Bukan harus berjubah dan harus memanjangkan jenggot. Enggak ada kaitannya itu. Sehingga Felix Yao itu sampai jenggotnya yang hanya 5 lembar itu dipanjangin. Sangat tidak artistik, sangat tidak lucu. Jenggot nggak punya tapi dipanjangin 5 lembar. Itu namanya jenggot Pancasila. Sebelum saya berbicara bagaimana Tuhan itu dengan membawa dana, membawa perpuluhan ke gereja, itu supaya gereja bisa berbuat, melakukan kegiatan sosial, melakukan marturia, kata orang Batak, diakonia, bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, gereja melakukan kebaktian sosial, menjual dan membawa obat-obatan dokter gratis. Itu bukan, tetapi hasil dari perpuluhan itu yang tidak bisa dilakukan oleh masjid, yang tidak bisa dilakukan oleh muslim. Ibadahnya cuma hari raya doang. Ibrani 7 ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi orang yang menerima itu juga harus mengeluarkan apa yang harus dia miliki itu. Ibrani 7 ayat 8 dan 9, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ia hidup karena dia hidup itu, saudara. Yesus hidup, maka kita harus mengeluarkan. Kecuali dia mati, nggak bangkit-bangkit. Imamat 27 ayat 31. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Bayangkan, udah 1/10 dari hartanya, boleh lagi ditambah 1/5. Jadi barangnya itu dibagi 5 lagi, 1/5-nya itu. Lebih besar lagi. Nah, kita lihat apa jawaban si Dul Komeng, Adi Hidayat, mereka-mereka pengikut bangsa pelit. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Kalau pendeta Gilbert menyinggung tentang membersihkan diri gitu kan, pakai air dan sebagainya, nah, itu di Islam disebut dengan wudhu. Tapi dia punya landasan teologisnya dalam bentuk pengetahuan, ada dalil ya. Ya, jadi Iya, ada dalilmu. Itu bukan landasan teologis. Dan ibadah yang dimunculkan di dalam Islam itu muncul setelah 12 tahun jadi nabi. Dan itu pun karena melihat kegiatan ibadah orang Yahudi dan orang Kristen waktu itu, Nasrani di Mekah. Kok Muslim tidak ada sholat, tidak ada ibadah? Dan surat Jumat itu bukan turunnya di Mekah, turunnya di Madinah. Inilah menunjukkan bahwa ibadah Islam itu adalah buatan manusia. Ibadah buatan manusia yang selalu dihafalkan.
Dan nggak ada perubahannya dari dulu sampai sekarang, sudah 1400 tahun, nggak ada perubahan sama sekali. Karena harus mengikuti sholatnya Nabi. Dan semua ibadah itu akal-akalan manusia. Termasuk ibadah haji itu ibadah buatan manusia, saudara-saudara. Ibadah yang dibuat-buat. Sungguh-sungguh bukan sebuah ibadah di mana Tuhan merancangkan itu ibadah. Lalu dijawab oleh Adi Hidayat tanpa malu. Islam itu menariknya, apa sih yang menjadikan kita mesti melakukan ini? Landasannya apa? Oh, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Di Al-Quran. Surah keberapa? Surah ke-5 Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat ke-6. Apa detailnya? Begini. Prakteknya bagaimana? Lihat Nabi mencontohkan. Nabi Muhammad merinci, begini cara wudhu yang baik. Kan? Dari mulai berniat, ya, kemudian mencuci tangan, sampai terus kita sempurnakan sampai ke ujung kaki. Dijelaskan mananya, kenapa disebut wudhu, kenapa bagian tubuh ini, apa kaitan wudhu dengan ekspresi kehidupan, lalu bagaimana kita menyucikan dengan baik. Ya itu kan hanya kalau kamu apa ekspresi kehidupan, itu kan akal-akalan kamu. Nabi nggak mengajarkan itu, nggak menerangkan itu. Muncul setelah abad pertengahan semua itu. Muhammad tidak pernah mengajarkannya. Falyatawadda. Semua ibadah buatan manusia. Matius 15 ayat 8 sampai 9 itu. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ibadahnya itu adalah buatan manusia. Semua ibadah buatan manusia. Nggak ada yang dikatakan ibadah dari Tuhan itu. Buatan Muhammad. Dan tiba-tiba ada Isra Mi'raj untuk menerima ibadah 5 kali sehari itu. Dan gerakan-gerakan haji juga itu buatan ibadah yang sudah dilakukan oleh pagan kafir Quraisy. Nggak ada ibadah buatan perintah Tuhan, di mana Tuhan putar-putar, disuruh putar-putar batu hitam itu. Nggak ada itu. Jadi ibadah pagan jahiliyah diatasnamakan Allah. Itu. Dan ini ada pernyataan-pernyataan dari orang Kristen juga yang menentang perpuluhan, bahwa di dalam perjanjian baru itu tidak ada perintah perpuluhan. Itu adalah perintah kewajiban. Lukas 11 ayat 41 sampai 42, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayur, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak wajib, tidak ada perintahnya. Setelah saya lakukan penelitian dan ayatnya ada. Nah, ini saya tidak mengada-ada ataupun membuat asumsi pribadi. Ada tertulis dalam dalil Alkitab perjanjian baru lagi. Kalau perjanjian lama perpuluhan jelas banyak ayatnya. Lukas 18 ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu diceritakan, ditulis. Adi Hidayat mau ngelawan Kristen, itu bukan melawan pendeta Gilbert, itu Alkitabiah. Saya bilang, woi MUI, hei ulama plukusuntur, otak cetek, sepertinya nggak belajar toleransi dan damai kamu. Hanya karena omongan itu lalu kamu membuat pernyataan menunjuk Al-Maidah ayat 6. Memang ditulis seperti itu, tapi kamu tahu bahwa itu dasarnya tidak ada. Hanya karena melihat ibadah orang Yahudi dan orang Kristen tentang berwudu. Orang Yahudi dan orang Islam tetap aja cuci kaki, cuci tangan seperti itu. Kristen tidak diperlukan lagi karena sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Darah Yesus yang
menyembuhkan, darah Yesus yang mengobati, darah Yesus yang mensucikan, mengkuduskan. Berapapun dosamu, merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Dan itu enggak perlu ambil darah Kristus. Itu darah Yesus, artinya mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, mengaku Yesus mati di atas kayu salib. Lalu kalian menentang, tidak disalib. Yang disalibkan orang yang diserupakan. Serupa kayak apa? Ini memang aneh, ini ajaran agama Arab itu. Dan tidak ada yang berani untuk membantah sekeras Pendeta Gilbert ataupun teman rohaninya, Saifuddin Ibrahim, ini teman rohaninya. Adi Hidayat itu kalah dengan Kumaila. Kumaila itu anak saya, putri saya. Kalau kalian berani untuk menentang Kumaila, ayo maju. Ibrani 7 ayat 6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Sang pemilik janji ini sebenarnya nggak perlu bayar perpuluhan, tapi Abraham mengeluarkannya, anak-anaknya mengeluarkannya. Inilah pentingnya dengan berderma itu memberikan keturunan-keturunan kita langgeng di muka bumi ini dan sangat terhormat. Itu yang kita lihat bangsa Israel sekarang ini di ayat 5-nya, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Dia harus mengeluarkan persepuluhan itu. Bukan hanya satu ayat itu yang kamu pakai di Hidayat. Dengan kamu menjawab pernyataan-pernyataan kekristenan, maka kamu akan mempermalukan agamamu sendiri dan ajaranmu itu sendiri. Bahwa benarlah tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Dan konsep-konsep keagamaan, keyakinan, keimanan, teologis, itu yang jelas adalah Alkitab. Al-Quran gak jelas. Saya bilang tidak jelas. Ayo Drun, gonggong terus ngelawan saya. Sehingga ketika dibawa kita menghadap kepada Tuhan dalam sholat, diri kita pun dalam keadaan bersih dan baik. Dijelaskan sampai ke situnya, sehingga menjadi syarat untuk menunaikan sholat. Ya Allah itu maha suci, maha baik, maha bersih. Jangan sampai ada seorang hamba mau menghadap Tuhannya dalam keadaan yang masih kotor. Bersihkan. Bapak sudah meninggalkan pada. Apapun keadaan, orang datang ke gereja bukan pakaiannya, bukan tubuhnya dicuci atau tidak, datang ke gereja. Dengarkan itu firman itu, karena firman itu yang mengkuduskan. Firman itu yang akan membersihkan seorang dari seorang yang lain. Pakaian compang-camping masuk gereja nggak masalah. Tidak diperlukan juga wudu, karena di sana ada darah Kristus yang telah mensucikan. Dan darah itulah yang akan membersihkan hati dan kehidupanmu, sekalipun engkau berdosa sebesar apapun dosamu, akan diputihkan oleh Yesus Kristus, karena datang dengan tulus. Kamu boleh saja membenci saudaramu, sahabatmu, atau kamu menjauhkan orang karena dia beriman kepada Yesus Kristus, maka kamu akan tersingkirkan oleh kehidupan ini. Karena kamu suka bergosip, suka nggosipin, suka bergibah. Ya, kurang lucu katanya saya. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maksudnya celakalah kamu Pak Kiai, hai Ustaz, wahai para
jaringan-jaringan komunitas keagamaan, ngaku-ngaku Islam, hai Habib-Habib. Ahli Taurat itu Habib-Habib, dan kiai-kiai Farisi, hai kamu orang-orang munafik, ya, menggunakan agama hanya untuk permainan medsos. Sebab persepuluhan dari selasi adas manis jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bayar perpuluhan. Jadi kita ini datang beribadah dengan hati sekaligus. Bawa semuanya, bahwa seluruh harta kekayaanmu itu milik Tuhan, milik Tuhan. Jangan sampai, saudara, sehingga hatinya baik, ya kan? Kalau kita mau bicarakan dengan hati yang baik itu nyaman. Islam itu selalu gitu, dalilnya ini terang sekali, ya. Dan saking jelas dan terangnya ini, tidak ada ruang-ruang bagi kita itu untuk berkreasi. Ya, kreativitas yang dimaksudkan itu ya untuk wah ini nilainya begini, ini seperti ini. Itu sudah sedemikian dikaji sampai kita menyadari betapa kasihnya Allah kepada kita. Itu ukurannya sempurna sekali. Ya, yang saya maksud sempurna itu gini. Kadar. Sempurna apa yang kamu lakukan walaupun kamu jenang-jengking tapi gereja masih kamu rusak. Jemaatmu masih melakukan kegiatan-kegiatan amoral dengan merusak kegiatan kami, ibadah kami. Menghentikan kami yang sedang beribadah. Natal kamu ganggu setiap tahun dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan saya tidak tahu apakah Presiden Prabowo mampu menghentikan ini semua. Kepalsuan dan kemunafikan beragama itu. Woi, Adi Hidayat. Zakat harta secara umum itu di 2,5% standarnya. Ya, baik. Ketika orang punya kebun, bahkan dilihat detailnya. Ini airnya dari alam, hujan, atau dia menggunakan sistem irigasi sehingga keluar biaya, itu diatur lagi. Jadi yang dari hujan ini bisa 10%. Itu yang ngaturkan ulama baru-baru ini, bukan nabimu. Mana dalilnya, mana ayatnya? Oh, ini dihasilkan dari hujan ataukah irigasi dari pemerintah kah? Nanti akan dikeluarkan begini begono. Rusak banget itu cara beragama seperti itu, adik. Lawan tuh Kumailah. Ibrani 7 ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan persepuluhan dari segala rampasan yang paling baik. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Tuhan yang memberkati kita dan Abraham yang memberkati orang-orang itu. Bahkan raja sekalipun diberkati oleh Abraham. Jadi itu yang terpenting, Adi Hidayat. Persepuluhan di dalam perjanjian baru itu jelas. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang beralasan bahwa persepuluhan itu tidak penting dan tidak dikenal dalam perjanjian baru, oleh sebab itu saya jelaskan, dan baru kali ini saya membuat video tentang persepuluhan. Nah, saya menulis dan kumpulan-kumpulan pendeta yang membela perpuluhan. Kan ada yang bilang bahwa perpuluhan ada di dalam Alkitab Maleakhi 3 ayat 21. Sudah tahu cuy, bawalah perpuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, oke. Sekarang rumah perbendaharaan Tuhan di ayat tersebut maksudnya apa? Lalu rumah Tuhan maksudnya apa? Mana mungkin pendeta tahu? Saya kasih tahu, rumah perbendaharaan Tuhan itu adalah storage, letaknya di bagian luar dari bait Allah. Ada satu titik bilik. Nah, ini ruang pembendaharaan. Nah, rumah Tuhan di mana? Rumah Tuhan maksudnya bait Allah. Di ayat itu makanya rumah perbendaharaan bait Allah itu berkaitan. Nah, sekarang skip
ke kondisi zaman sekarang. Rumah perbendaharaan Tuhan di perjanjian baru mana? Bukannya duit disetor ke rekening, berarti bank dong rumah perbendaharaan Tuhanmu. Pernah mikir gak lucunya? Nah sekarang rumah Tuhan apa? Zaman dulu bait Allah lah, sekarang bait Allah itu apa? Kan ada bait Allah itu. Bait Allah itu adalah kamu. Nah siapa kamu di situ? Bukankah kita manusia? Jadi kita ini adalah bait Allah, dan kamu sendiri itu adalah bait Allah. Dan kamu juga punya tempat untuk menyimpan harta kekayaanmu itu, ya rekeningmu itu. Hanya sekarang itu bagaimana menggunakan dan memanfaatkan ini untuk dipakai bagi penginjilan, mendobrak mereka bangsa-bangsa, untuk melawan kebobrokan bangsa kita, kemunafikan bangsa yang beragama mayoritas itu. Jangan saudara, jangan main-main. Kamu dan saya bukan gedungnya. Jadi bawalah perpuluhan ke rumah Tuhan, kata pendeta. Lalu kenapa mesti bawa ke gedung gereja, masukin rekening ke bank pula? Silakan, jangan dipersulit dengan itu. Muslim nggak tahu itu, nggak ngerti sampai kiamat, karena nggak ada dalilnya. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, jadi hukum Taurat harus kita lakukan. Kan jelas dikatakan bahwa Yesus datang menggenapi hukum Taurat, bukan buka aurat. Jadi Yesus sudah menyelesaikan hukum Taurat itu, lalu kalau sudah selesai kenapa kita harus menggenapinya lagi? Ayat lain dengan kematian Yesus, dia sudah membatalkan hukum Taurat itu dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan kematiannya, sehingga kita bukan lagi hidup bagi Taurat, tetapi bagi Kristus. Bukan bagi Taurat itu. Nggak lagi jengkang-jengking, kumur-kumur, sikat gigi, nggak perlu. Sampai di masjid sudah sikat gigi di rumah, begini-begini lagi. Yang dipikirkan bagaimana nyolong sendal temannya, sepatu temannya di bawah. Jemaat yang lain kebingungan. Bukan bagi Taurat, tapi bagi Kristus. Dalam bahasa asli dikatakan katargesas, artinya Taurat sudah nol, void, tidak mengikat kita lagi. Dan dengan saya menerima Yesus Kristus, saya tidak perlu lagi berkewajiban sholat jengkang-jengking 5 kali sehari lagi. Saya telah dibebaskan, dimerdekakan dari undang-undang yang menyusahkan itu, yaitu hukum buatan manusia. Ada lagi dikatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat tersebut tidak membahas perpuluhan. Itu ayat tentang apakah wajib bayar pajak kepada Kaisar. Dan Yesus bilang wajib, silakan baca bagian gambar dan tulisan siapakah ini, tulisan Kaisar. Nah, berikanlah pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Nah sekarang coba buka uang kalian, adakah tulisan Philip Mantova di situ? Adakah tulisan Niko Nyoto? Nggak ada. Jadi berikan uang kepada yang memiliki tulisan itu. Bayar pajakmu pada negara, bukan malah store yang lain. Tetapi itu tidak boleh Anda abaikan, karena uang itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Berikan kepada gereja Anda masing-masing. Kalau Anda memahami ataupun mengikuti pernyataan-pernyataan saya yang keras, mungkin Anda tidak perlu bergereja lagi. Karena sakit hati dengan omongan saya. Saya sudah merasakan bagaimana sakit hidup jadi orang Kristen ini. Kan lelucon semua. Ada pendeta besar ini datang KKR, saudara, di Amerika. Ngelihat saya ditinggal. Dia lari, ngacir. Padahal saya hanya minta doa. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus ajak membantu menolong saya. Oleh karena itu jangan percaya kepada manusia, percayalah kepada Tuhan. Perpuluhan adas jintan
selasih kamu berikan, tapi yang terpenting dari hukum Taurat yaitu keadilan dan belas kasihan kamu abaikan. Satu dilakukan, yang lain diabaikan. Saudara, itu orang Farisi, kiai-kiai ini mau mengatur sendiri undang-undangnya untuk memperbaiki reputasi dia. Nah, sekarang ini nggak ada lagi Habib, sudah hancur dia, dan tidak ada lagi mari kita jihad ke Palestina. Jihad, silakan jihad. Jihad, tapi kamu duluan daftar. Kamu pimpin itu perjuangan ke sana. Jangan kami diajak-ajak. Kalau kamu peduli dengan masyarakat Filipina, pergi ke Filipina, ketemu Moro di sana. Kalau kamu pergi ke Palestina, pergi ke Palestina itu yang hidung mancung, jangan yang hidung pesek. Pejuang dan teroris itu harus hidung mancung, ya, supaya kalau meninggal cepat dikubur. Berani, Iran akan hancur segera. Syria sudah berantakan, tinggal berani Mesir maju. Kamu akan tekuk lutut ketika Perdana Menteri Golda Meir akan memporak-porandakan kamu. Hei Mesir, Arab Saudi nggak mungkin berani, karena Arab Saudi itu akan direbut. Dulu Mekah dan Madinah itu adalah pusat kekristenan dan orang-orang Yahudi. Bahkan di Madinah itu, Nabi Arab itu menghabisi 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen. Dan ini harus menjadi catatan sejarah bagi kaum muslimin di Indonesia. Silakan kamu marah, gak usah ngomong tentang Zuma, tentang mu'alaf, Plukusuntur Zuma, Plukusuntur Dondi Ketang itu, Somad dan Adi Hidayat itu. Memang kamu boleh berjaya, saudara-saudaraku, tetapi saya tetap percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan akan membongkar bangkir negara Anda kalau Anda masih menghina kekristenan dan orang-orang Yahudi. Silakan kamu kutuk kita Yahudi. Kamu dan bangsamu sendiri akan porak-poranda, saudara.